Pada saat ini, di laut pasang surut ini, pita biru merobek pasang surut yang membuka jalan, dan terus-menerus tenggelam ke kedalaman kehampaan. Ini adalah harta suci terbang yang dikendalikan Qin Chen dan yang lainnya. Di harta suci terbang, Qin Chen dan ketiganya berdiri di dalam, menyaksikan tren kekosongan di depan mereka. Penatuamu, kapan kita bisa mencapai alam surga selatan? Ucap Qin Chen bertanya ketika dia melirik peta laut pasang surut. Pedang Raja Mu Zifeng buru-buru memberi hormat dan menjawab, Tuan Muda, laut gelombang hampa terlalu luas. Biasanya, bahkan jika kita mengambil jalan kosong yang paling aman, itu akan membawa kita setidaknya 3 tahun untuk mencapai alam surga selatan. 3 tahun, gumam Qin Chen mengangguk. Kali ini sudah sangat singkat untuk kamar dagang, tetapi untuk Qin Chen, itu masih agak lama. Memikirkan hal ini, Qin Chen mengeluarkan peta dan berkata, Tuan Mu, lalu Anda lihat, seberapa jauh lokasi di peta ini dari kita sekarang, apakah Anda ingin membuat jalan memutar? Peta ini diberikan kepadanya oleh bandit kosong yang memintanya untuk memperbaiki pil ilahi Dao Surgawi yang asli sebelumnya. Ini mencatat lokasi di mana dia memperoleh buah sumber Dao Surgawi. Dikatakan bahwa itu masih merupakan gua alkimia yang kuat. Qin Chen tidak percaya ini di dalam hatinya. Seseorang akan sangat baik, dan akan memberi dirinya peta seperti itu, jadi dia hanya bertanya dengan santai. Tuan, lokasi yang terekam di peta ini relatif jauh. Itu dianggap sebagai tempat di mana laut pasang surut lebih dalam. Seharusnya 2 bulan lagi dari jalur kekosongan normal. Melempar bolak-balik akan memakan waktu hampir setengah tahun. Qin Chen mengerutkan kening. Awalnya, butuh 3 tahun untuk pergi ke alam surga selatan. Menambahkan paruh pertama tahun ini akan membutuhkan lebih banyak waktu. Qin Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tiba-tiba Qin Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Ketika dia mengangkat tangannya, Lori muncul di harta suci seperti Su Xiaoxiao. Orang-orang tidur untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Bisakah kamu bersikap lembut dan tidak memanggil mereka begitu saja? Ucap Su Xiaoxiao sepertinya baru saja tidur, dan terbangun saat ini. Dia membuka matanya yang kabur dan berkata dengan mulut muram. Tapi kemudian dia merasakan basis kultivasi Qin Chen dan Qiansu, dan dia terkejut, kamu telah menerobos. Begitukah cara Anda memperlakukan dermawan Anda? Ucap Qin Chen dengan ekspresi tidak senang dan memukul kepala Su Xiaoxiao. Hal kecil ini, setelah menyelamatkannya, tidur sepanjang hari. Ini dijuluki kekuatan perbaikan. Apakah rubah peri berekor 9 sangat suka tidur? Roh alat, bukanlah manusia, ada di sana untuk tidur. Su Xiaoxiao diketuk dengan keras, matanya menangis, tetapi dia juga akrab dengan temperamen Qin Chen dan berkata dengan marah, jangan mengetuk kepalaku lagi. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengetuk lagi. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, tiba-tiba mencubit wajah Su Xiaoxiao, dan langsung meremas wajahnya menjadi tonjolan. Dia berteriak karena rasa sakit. Xiaoxiao tiba-tiba mencoba menggaruk Qin Chen dengan gigi dan cakarnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, wajahnya memerah karena marah. Oke Xiao Chen, jangan menggodanya lagi. Ucap Yu Qiansu datang dan menyelamatkan Su Xiaoxiao. Su Xiaoxiao memeluk Yu Qiansu dan cemberut. 2 keindahan besar, satu menawan dan mempesona, dan yang lainnya seperti Dewi Bulan, saling melengkapi. Dao Wang Muzifeng melihat hidung dan hatinya, berdiri di samping dengan tenang, batuk-batuk, pada saat ini dia berharap dia adalah orang yang tidak terlihat. Su Xiaoxiao, perhatikan baik-baik, seberapa jauh kita dari lubang cacing ras iblis yang kamu lihat pertama kali? Ucap Qin Chen bertanya, hei, apakah kamu berada di Void Tidesi? Ucap Su Xiaoxiao melihat keluar dengan terkejut, hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya berada di laut pasang surut yang hampa. Dia melirik bagan terbang di Flying Secret Tracer, mengerutkan kening dan berkata, kita masih jauh dari tempat itu. Su Xiaoxiao tiba-tiba melihat peta di tangan Qin Chen dan bertanya dengan heran, mengapa kamu memiliki peta ini di tanganmu? Apakah ada masalah? Jawab Qin Chen bertanya dengan bingung. Su Xiaoxiao berkata, lokasi lubang cacing yang saya sebutkan sebelumnya sangat dekat dengan lokasi yang ditandai di peta Anda, jadi saya ingin tahu, apa yang tercatat di peta ini.
Sekarang giliran Qin Chen yang terkejut. Dia tidak menjawab kata-kata Su Xiaoxiao, tetapi memikirkannya. Peta ini diberitahukan kepada dirinya sendiri oleh Void Bandit, tetapi menilai dari penandatanganan kontrak jiwa, bahkan jika pihak lain memiliki tujuan lain, peta ini seharusnya benar, tetapi orang ini mengatakan bahwa tempat itu adalah gua alkimia kuno. Sekarang, Su Xiaoxiao mengatakan bahwa tempat itu sangat dekat dengan lubang cacing ras iblis. Apakah ada hubungan antara keduanya? Atau itu hanya kebetulan? Tuanmu, Anda sekarang dapat mengendalikan harta suci terbang untuk pergi ke posisi di peta ini. Ucap Qin Chen memerintahkan. Apapun yang terjadi, karena lokasi gua dekat dengan lokasi gua cacing klan iblis, Qin Chen akan tetap pergi ke sana. Jarak ke peta itu jauh, sangat panjang, dan butuh setidaknya beberapa bulan usaha. Qin Chen langsung membiarkan Raja Pedang Muzifeng mengendalikan harta suci terbang dan melanjutkan perjalanannya. Raja Pedang Muzifeng juga merupakan orang kuat yang telah terkenal selama lebih dari 10.000 tahun. Beberapa tahun bukan apa-apa baginya, dan dia juga telah melakukan perjalanan melalui kekosongan pasang surut, mengetahui banyak hal, dan bersamanya, Qin Chen dapat dengan aman memasuki cakram giok alam semesta untuk berkultivasi. Di cakram giok keberuntungan alam semesta, Qin Chen bersila di bawah pohon iblis 10.000 alam, merasakan sajak dengan cara ajaib ini, dan mulai mengkonsolidasikan tubuhnya. Waktu perlahan berlalu, dan esensi suci di tubuh Qin Chen menjadi semakin padat. Entah sudah berapa lama berlalu. Qin Chen membuka matanya dan melirik dunia luar. Raja Pedang Muzifeng masih dalam perjalanan, dan Qin Chen tidak keluar. Dia hanya mengeluarkan pil surgawi Dao Divin berbasis ruang dan mulai menyadari keajaiban aturan ruang. Ada total 6 pil dewa luar angkasa di tubuh Qin Chen. Ketika dia menerobos, dia menghabiskan satu dan mengambil satu untuk Qiansu. 4 sisanya terutama digunakan oleh Qin Chen untuk meningkatkan pencapaian spasialnya. Pil dewa ruang angkasa ini memasuki tubuh, dan langsung sajak Dao ruang mengalir di tubuh Qin Chen. Kekuatan pil besar itu berubah menjadi sajak Dao luar angkasa dan tetap hidup di tubuh Qin Chen, mengalir terus-menerus. Pil surgawi Dao Divin dari sistem luar angkasa tampaknya dapat menyentuh persepsi Qin Chen, berubah menjadi serangkaian hukum kekosongan, dan terus-menerus menyatu dengan persepsi Qin Chen tentang aturan ruang dalam pikiran Qin Chen, dan pada saat yang sama membantu Qin Chen memahami aturan magis yang ingin dia sentuh tetapi tidak bisa disentuh. Pada saat ini, Qin Chen memasuki pencerahan lagi, sama sekali tidak lagi memahami segala sesuatu di sekitarnya, dan seluruh orang itu benar-benar tenggelam dalam pemahaman ruang. Pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa tanda surgawi langit retak yang dia kuasai hanyalah bulu, dan dia hanya menguasai sebagian kecil dari kekuatannya. Pada saat ini, ketika pemahaman Qin Chen tentang hukum ruang meningkat, napas kekuatan magis ruang jenis baru mulai melekat di benak Qin Chen. Tepat ketika kekuatan magis ini akan dikuasai, aura aturan spasial di tubuh Qin Chen mulai menghilang. Ini adalah efek dari pil surgawi Dao Divin yang mulai menghilang. Tanpa ragu, Qin Chen menelan pil dewa ruang sekali lagi. Setelah Qin Chen menelan semua pil dewa luar angkasa, Qin Chen tiba-tiba menyadari itu. Dia membuka matanya dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Sisi ini kosong, jauh dari dianggap sebagai dunia, dan jauh dari mampu membentuk dunia. Tapi ruang kosong ini sudah di bawah kendalinya. Ini bukan karena berada di piringan giok keberuntungan alam semesta, tetapi pemahaman Qin Chen tentang kekosongan telah lebih ditingkatkan. Qin Chen tiba-tiba berdiri. Dia tidak mencoba lagi. Baru saja dia mengangkat tangannya untuk membentuk kekosongan. Kekosongan ini berbeda dari domain. Jika lawan dalam kekosongannya, domain lawan dan Saint Yuan akan sepenuhnya terpisah. Dan kekosongan ini, dia dapat mengorbankan pengetahuan barunya tentang ruang pada saat lawan tidak bereaksi, dan membunuh lawan dalam kekosongannya. Jika dia telah mengendalikan kekosongan ini sebelumnya, maka dia bahkan tidak perlu menerobos Master Suci jangka menengah untuk bertarung melawan Master Suci kemudian, dan bahkan memanfaatkannya dengan baik. Dia tidak membutuhkan tangan Sleeping Dream Immortal untuk melukai bahkan membunuh Master Sage Heizan. Baru sekarang Qin Chen mengerti bahwa penguasaannya atas tanda ilahi pemisah langit terlalu lemah.
Kekuatan Sky Splitting Divine Mark bukan karena kekuatan serangannya, tetapi Split Sky Divine Mark yang sebenarnya dapat mengabaikan ruang, tetapi Qin Chen belum bisa melakukannya. Jika Qin Chen dapat sepenuhnya memahami kekuatan magis ini, dia dapat menjebak lawan sebelum dia dapat bereaksi dan langsung menyerang asalnya. Menyadari kebenaran ini, Qin Chen tidak terlalu terkejut, karena basis kultivasi terbatas, dan ruang kosong yang ditangkap juga terbatas. Bahkan jika ruangnya berlipat ganda, bisakah dia menyelimuti lawannya? Memasuki kekosongan ini masih merupakan dua hal yang berbeda. Dan ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah dia membuka kekosongan ini di piring giok alam semestanya, yang menghabiskan esensi suci dan kesadaran ilahi. Jika di dunia luar, Qin Chen bahkan ragu apakah dia bisa membuka kekosongan ini dalam waktu singkat. Lempeng giok semesta adalah dunianya, dan dunia luar bukanlah dunianya. Jika dia menunjukkan kekosongan satu pihak, apakah dia memiliki energi untuk menggunakan kekuatan magis yang tersisa untuk membunuh pihak lain? Qin Chen adalah orang yang sangat sederhana. Tepat ketika dia ingin pergi ke dunia luar untuk menguji kekuatan supernatural barunya, dia merasakan harta suci yang terbang dari luar bergemuruh dan bergetar hebat. Sosok Qin Chen berkedip, dan dia muncul di Flying Secret Tracer dalam sekejap, dan Yu Qiansu juga terbangun dari persepsinya dan muncul di luar. Sao Chen, apa yang terjadi? Ucap Qiansu bertanya dengan heran. Aku juga tidak tahu. Jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya, melihat keluar, dan segera melihat bahwa Raja Pedang Mu Zifeng benar-benar bertarung melawan sesuatu di luar. Di sisinya, ada banyak lampu merah, dan beberapa bau amis menyapu, dan kemudian menyebarkannya. Terdengar ledakan geraman rendah. Hati Qin Chen bergidik, dan dia segera tahu bahwa ini adalah Void Monster Beast. Untuk Void Monster Beast, Qin Chen juga telah membaca banyak perkenalan serupa. Merah bersinar yang tak terhitung jumlahnya di sini seharusnya adalah sekelompok besar naga buaya Void. Hal-hal inilah yang menghalangi harta suci terbang, dan suara gemuruh juga merupakan fluktuasi yang disebabkan oleh pertempuran antara Raja Pedang Mu Zifeng dan naga buaya kosong itu. Void Crocodile Dragon tinggal di Void Tidesi. Ia hidup berkelompok dan dapat memperbaiki rantai dalam kehampaan. Apalagi naga buaya ini memiliki daging dan darah seorang seniman bela diri. Jadi begitu prajurit memasuki kehampaan, asalkan jaraknya tidak terlalu jauh, mereka selalu dapat menemukan prajurit sesuai selera prajurit dan mengelilinginya. Keluar dan lihatlah. Sosok Qin Chen bergetar, dan Yu Qiansu datang ke dunia luar dalam sekejap. Setelah keluar, Qin Chen tahu kengerian naga buaya kosong ini. Napas mengerikan dari udara hampa berlalu, dan naga buaya kosong ini merasakan napas manusia dan menjadi semakin gila. Tuan muda, nona muda, mengapa kamu keluar? Ucap pedang Raja Mu Zifeng menebas naga buaya kosong dan berkata dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Pedang Raja Mu Zifeng berkata, Tuan, rute ini biasanya aman, tetapi mungkin kelompok naga buaya kosong ini bermigrasi dan kita telah menyusul mereka, jadi mereka mengepung kita, tapi jangan khawatir, saya bisa menyelesaikan buaya kosong ini. Tuan dan Nyonya, Anda hanya perlu tetap berada di harta suci terbang. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng akan terus membunuh. Tidak, biarkan aku datang, Qiansu, kamu dan penatuamu menjaga harta suci terbang. Ucap Qin Chen khawatir dia tidak punya apa-apa untuk menguji kekuatan supernatural barunya yang kosong. Sekarang ketika dia bertemu dengan kelompok naga buaya kosong ini, Qin Chen berkata dengan santai, dan segera membunuhnya. Merasakan pembunuhan Qin Chen, raungan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, naga buaya kosong ini tampaknya terganggu oleh tindakan Qin Chen, dan langsung menerkam ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraih beberapa naga buaya kosong yang bergegas ke depan. Kekosongan luas asli tampaknya memiliki beberapa kelambatan di bawah genggaman Qin Chen. Ruang yang tidak sesuai dengan ruang kosong di sekitarnya tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Sepotong ruang ini sepenuhnya milik Qin Chen, itu adalah dunia yang telah dia tangkap dalam kehampaan yang luas dan tak berujung ini, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di ruang ini, meskipun itu hanya dalam waktu singkat. Dan naga buaya kosong itu segera tampak terperangkap di dalam lumpur dan sedikit tidak bisa bergerak.
Mereka meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Qin Chen. Wajah Qin Chen segera menjadi pucat, dan dia merasakan reaksi yang kuat. Pecahkan tanda Dewa Langit, ucap Qin Chen membekukan kekosongan, mengangkat tangannya, dan memotong beberapa tanda Dewa Ruang. Ia hanya mendengar suara embusan dan desisan. Naga buaya di kehampaan ini dibunuh oleh Qin Chen, dan darahnya beterbangan. Setelah beberapa saat bernapas, Qin Chen melepaskan tangannya, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan, karena dia menemukan bahwa persepsi spasial sebelumnya memang benar, dan dia bisa meraih dunianya sendiri dari kehampaan dan membentuk sesuatu yang serupa. Di ruang seperti cakram giok keberuntungan Qiankun, kultivasinya terlalu lemah untuk mengikuti pemahamannya. Kekosongan yang baru saja dia ambil memang bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam satu napas, tetapi ruang ini tidak besar, dan waktu untuk menarik napas tidak lama. Ini tidak penting, yang penting adalah menangkap kekosongan ini, konsumsi dia terlalu besar. Sepertinya pemahaman saya tentang ruang tidak cukup, jika tidak, bahkan jika tingkat kultivasi tidak cukup, itu tidak akan terlalu melelahkan. Kekuatan supernatural ini akan disebut surga dan bumi mulai sekarang, tetapi hanya dapat digunakan sebagai pembunuh saat ini. Qin Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia hanya menghadapi lawan, bahkan jika dia hanya bisa menjebak lawan di dunia yang dia ambil untuk satu nafas, bahkan waktu nafas akan cukup baginya. Namun, Qin Chen merasa bahwa pemahamannya tentang trik ini tidak cukup, atau jika dia mencoba beberapa kali, akan ada peningkatan baru. Memikirkan hal ini, Qin Chen sekali lagi menabrak naga buaya yang kosong. Naga buaya kosong ini kesal dengan tindakan Qin Chen, dan mereka bergegas dengan panik. Dengan begitu banyak naga buaya kosong yang kuat, Qin Chen segera merasakan sedikit kesulitan. Serangan naga buaya kosong ini sebenarnya tidak terlalu kuat, paling-paling mereka berada pada tahap akhir setengah langkah dari guru suci. Dalam hal basis kultivasi Qin Chen saat ini, sebenarnya bukan apa-apa, tetapi pertahanan mereka terlalu abnormal. Mereka berada di laut pasang surut sepanjang tahun. Kehidupan, dibaptis oleh gelombang kekosongan, menyebabkan masing-masing tubuh mereka berada pada level mendiang Saint Lord. Sekarang Qin Chen juga mengerti mengapa Raja Pedang Mu Zifeng begitu keras sebelumnya. Bahkan dengan teknik pedangnya, jika dia ingin membunuh naga buaya kosong ini, dia harus membunuhnya secara langsung, yang menghabiskan waktu dan tenaga. Tapi Qin Chen sekarang memahami kekuatan magis baru, dan kekuatan naga buaya kosong ini telah memberi Qin Chen target yang sempurna. Qin Chen langsung menabrak kekosongan naga buaya, menggunakan kekuatan magis surga dan bumi untuk membunuh naga buaya kosong ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual dan esensi suci, dan terlalu boros untuk berurusan dengan naga buaya kosong. Qin Chen memiliki pedang iblis hijau di tangannya. Pedang iblis itu menebas, memunculkan sinar cahaya pedang hijau. Dan dalam pedang ini, Qin Chen tidak menggunakan kekuatan magis lainnya, hanya mengintegrasikan tanda ilahi yang retak dan aturan ruang ke dalamnya, dan dia ingin menggunakan ini untuk menyadari kekuatan sebenarnya dari kekuatan magis luar angkasa. Cahaya pedang sangat ringan, tetapi dalam kekosongan abu-abu ini, warna hijau muda ini segera memicu naga buaya kosong yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan kepala naga buaya kosong terlihat sangat kontras dengan latar belakang hijau ini. Mata merah yang ganas dan tak terhitung jumlahnya juga dirasuki oleh cahaya pedang hijau. Untuk memaksimalkan energi pedang spasialnya, Qin Chen bahkan tidak menggunakan kekuatan supernatural asal. Gas pedang hijau yang ganas berubah menjadi lusinan tirai pedang dengan lebar puluhan meter dan panjang hampir 100 meter dan tersapu seperti badai hujan lebat. Banyak naga buaya kosong dengan basis budidaya rendah tidak dapat menyelamatkan hidup mereka di bawah aura pedang spasial Qin Chen. Dengan pedang ini, Qin Chen membunuh puluhan naga buaya kosong. Tapi hati Qin Chen tenggelam tanpa kegembiraan. Dia segera menemukan bahwa sebagian besar naga buaya kosong yang dibunuh oleh pedang ini adalah naga buaya kosong biasa, dan beberapa naga buaya kosong yang setara dengan tingkat Master Suci tahap selanjutnya tidak ada yang terbunuh. Setelah naga buaya Void ini terkena aura pedangnya, mereka hanya menambahkan luka paling banyak. Untungnya, tidak banyak naga buaya Void yang mencapai tahap selanjutnya dari tingkat Guru Suci. Hanya beberapa lusin. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa ini karena pedang iblis hijaunya sangat istimewa,
Tampaknya pedang itu memiliki penindasan khusus terhadap binatang iblis, dan dia bahkan tidak dapat mencapai efek seperti itu ketika dia berganti ke prajurit suci lainnya. Pertahanan naga buaya kosong ini terlalu kuat. Sebelumnya, dia mampu membunuh beberapa naga buaya kosong dalam satu gerakan karena dia menunjukkan kekuatan magis langit dan bumi, memenjarakan naga buaya kosong itu dalam kekosongan, dan kemudian langsung membunuh mereka. Ini untuk mendesak aturan ruang dan energi pedang, dan tidak mungkin untuk membunuh naga buaya kosong teratas.